Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Kami dari kelompok 4 S7B. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama yaitu Khairun Nisa. Kedua saya sendiri, Dika Fiani sebagai moderator. Ketiga Leni Fatmawati. Keempat Ria Farida Armei Putri. Kelima Anissa Soliha, dan notulis kelompok kami yaitu Nur Hidayah Dwi Oktaviani. Kelompok kami akan menjelaskan pembahasan tentang situasi tutur, mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Ibu Niwayan Ayu Permatasari, Magister Pendidikan. Selanjutnya, selamat menyimak teman-teman. Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Di dalam komunikasi, tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Di dalam sebuah tuturan tidak senantiasa merupakan representasi langsung elemen, makna, unsur-unsurnya. Pada kenyataannya, terjadi bermacam-macam maksud yang dapat diekspresikan dengan sebuah tuturan, atau sebaliknya, bermacam-macam tuturan dapat mengungkapkan sebuah maksud. Situasi tutur. Situasi tutur adalah sebab dan tuturan adalah akibat. Jadi, tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Maksud tuturan sebenarnya hanya dapat diidentifikasikan melalui situasi tutur yang mendukungnya. Komponen situasi ini dapat menjadi kriteria penting dalam menentukan maksud suatu tuturan. Menurut Lech, tahun 1983 mengemukakan sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik. Aspek-aspek itu adalah 1. Penutur dan lawan tutur. Aspek yang bersangkutan dengan penutur dan lawan tutur adalah usia, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban. Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencangkup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. 2. Konteks tuturan. Konteks tuturan adalah konteks dalam semua aspek fisik atau setting sosial dari tuturan yang bersangkutan dan meliputi segala aspek fisik yang relevan dari tuturan yang berkaitan. Konteks yang bersifat fisik lazim disebut konteks, sedangkan konteks setting sosial disebut konteks. 3. Tujuan tuturan. Tujuan tuturan merupakan bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur, dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan ingin dicapai penutur dengan melakukan tindak tutur. Tujuan tuturan dan semua tuturan orang normal memiliki tujuan. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, yaitu bahwa tindak tutur merupakan tindakan yang diperankan oleh niat ucap. Gramatika pun memproses beragam unsur kebahasaan. Pragmatik juga berkaitan dengan tindakan verbal di situasi tertentu. Selanjutnya, nomor 5 yaitu tuturan sebagai produk tindak verbal berupa tindak mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan adalah bentuk dari tindakan verbal. Sebagai contoh, apakah rambutmu tak terlalu pendek? Contoh tersebut dapat diartikan sebagai perintah ataupun pertanyaan. Dari yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan, dalam komunikasi tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Dengan kata lain, maksud tuturan yang sebenarnya hanya dapat diidentifikasi melalui situasi tutur yang mendukungnya. Situasi tutur
adalah situasi yang melahirkan tuturan.